Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Travelpreneur Sukses Barokah, pada video ini kita pengen memberikan satu perubahan mindset, ya. Bahwa selama ini kita berpikir kalau kita berbisnis travel, menjadi seorang agent travel gitu kan, kita menjual sebanyak-banyaknya maka kita bisa mendapatkan hasil atau income yang besar. Nah, tapi di bisnis model yang kita bangun di sini itu agak berbeda teman-teman ya. Nah, jadi kita coba untuk melakukan perubahan agar kita bisa berkembang dan bertumbuh di bisnis kita. Oke. Nah, logika berpikirnya sederhana. Kita ini saat ini harus menyadari bahwa kita ada di people business. Bisnis yang berhubungan terkait erat dengan manusia. Ya, berarti kita harus punya kemampuan people skill, kemampuan untuk mengorganize manusia. Ya, karena manusia itu mempunyai sifat, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi Jack Ma pernah mengatakan, tidak peduli seberapa pintar kamu, tapi kalau kamu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka impianmu hanyalah sebuah mimpi. Ya, jadi memang inti dari kesuksesan kita di bisnis model kita ini adalah bagaimana kita bisa mengorganize, bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Nah, actualnya data menunjukkan bahwa kemampuan seseorang itu dalam penjualan itu berbeda-beda, tapi datanya menunjukkan bahwa orang yang punya kemampuan star, orang yang mempunyai kemampuan unggul dalam penjualan itu hanya 5% dalam sebuah organisasi. Ya. Yang 80%-nya itu adalah orang-orang mediocre, orang-orang yang biasa-biasa aja. Penjualannya ya tidak cukup memuaskan dan mungkin hasil yang mereka dapatkan tidak cukup juga untuk kehidupan mereka. Dan yang 15% ya memang adalah tipe orang yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi atau penggembira aja dalam satu organisasi. Nah, permasalahannya kalau data ini kita pelajari, yang 5% ini memang akan mendapatkan penghasilan yang besar bagi diri mereka sendiri. Tapi orang-orang yang mediocre, yang penghasilannya pas-pasan, bahkan mungkin tidak mencukupi untuk kehidupan mereka, ini sangat mudah untuk berpindah-pindah perusahaan, sangat mudah untuk mengganti bisnis, mengganti usaha ya, untuk keluar dari organisasi kita. Dan ini satu ancaman sebenarnya bagi sebuah organisasi. Karena apa? Tanpa adanya yang 80% ini, yang 5% juga akan hilang. Dan organisasi bisnis itu pasti akan runtuh juga. Nah, jadi kita harus memikirkan cara bagaimana agar orang-orang yang mediocre sekalipun itu bisa merasakan kesuksesan, bisa merasakan hasil yang memuaskan dari bisnis yang kita jalani bersama. Ya, karena ada langkah-langkah sukses, ada 4S dalam langkah atau jenjang kesuksesan seseorang. Jenjang yang pertama itu adalah jenjang survive, jenjang bertahan hidup. Ini jenjang orang-orang yang baru memulai biasanya. Nah, kemudian jenjang berikutnya adalah steady, di mana posisi mereka lebih stabil, income mereka sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka gitu ya. Tapi tentunya kita nggak pengen bertahan di posisi yang stabil aja. Semua orang pengen mencapai posisi yang sukses, di mana impian-impian mereka dan keluarga mereka bisa mereka raih. Nah, biasanya sebagian dari orang sukses itu pengen juga untuk meningkat lagi, menjadi orang yang signifikan, menjadi orang yang sukses tapi bisa mensukseskan orang lain, mensukseskan teman-temannya yang lain, mensukseskan mitra-mitra yang dia ajak. Ini posisi yang signifikan. Karena dari diagram Maslow dikatakan bahwa kebutuhan tertinggi seseorang adalah bukan lagi kekayaan, bukan lagi kepuasan, tapi self actualization, aktualisasi diri. Pada saat dia bisa mensukseskan orang lain, disitulah kepuasan tertinggi dari seorang manusia. Nah, berarti kita harus bisa mencari cara bagaimana agar orang-orang yang mediocre tidak hanya mentok di posisi steady, di posisi income mereka stabil, atau malah
Jangan sampai mereka terjebak dalam posisi yang survive, bertahan hidup ya. Kita harus bisa mengangkat mereka untuk mencapai kesuksesan, bisa mencapai impian-impian mereka. Nah, kesuksesan zaman dulu, kalau kita lihat orang-orang yang sukses zaman dulu itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bisa melakukan penjualan super ya. Ini ada dua contoh dari orang-orang sukses dalam dunia penjualan di zaman dulu. Yang satu adalah Ben Feldman, seorang legenda di dunia asuransi, di mana Ben Feldman ini luar biasa, sampai sekarang rekornya belum terpecahkan. Bisa membukukan penjualan hingga 5 miliar US dollar. Ya, dan rata-rata per tahunnya itu 100 juta US dollar per tahun. Nah, rekor penjualan yang terbesar yang pernah dia lakukan dalam sehari itu adalah 20 juta US dollar. Dan ini belum terpecahkan sampai sekarang, dan dia menikmati kesuksesan itu sendiri ya. Nah, yang kedua adalah Joe Girard, seorang legenda dalam penjualan mobil ya. Dia mendapat predikat sebagai sales terbesar sepanjang zaman ya di dunia. Nah, terkenal karena dia mampu menjual 1000 unit mobil per tahun. Dan sampai sekarang mungkin tidak ada seorang sales yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Joe Girard. Tapi income mereka, penghasilan mereka, keluar biasaan mereka itu untuk diri mereka sendiri ya. Dan pada saat mereka sudah tidak aktif di dunia penjualan, maka income mereka juga berhenti karena mereka mengandalkan dari diri sendiri. Penjualan yang mereka lakukan pada saat mereka aktif, pada saat mereka sehat ya. Nah, tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, waktu sudah berubah, model bisnis juga berubah ya. Penjualan bisa lebih besar daripada yang dibukukan oleh Ben Feldman dan Joe Girard. Tapi bukan penjualan orang per orang, bukan penjualan dari satu person ya. Tapi saat ini mereka yang menguasai jaringan, merekalah yang memimpin ya. Perusahaan-perusahaan saat ini kita lihat ya, mereka sangat memahami kekuatan dari konsep sharing ekonomi, berbagi secara ekonomi. Maka mereka memanfaatkan jaringan yang luas untuk merebut pasar di dunia. Jaringan mereka sudah global, merebut pasar di dunia ya, bukan hanya lokal di tempat mereka aja. Nah, kita tahu yang namanya Uber ini adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, walaupun mereka sendiri nggak punya kendaraan. Tapi mereka bisa dengan konsep sharing ekonomi mengajak orang-orang yang punya kendaraan untuk bekerja sama dengan mereka, berbisnis taksi. Nah, Facebook, mungkin teman-teman pakai Facebook gitu ya. Ini adalah perusahaan media terbesar di dunia, padahal mereka nggak punya konten, mereka nggak pernah meng-create konten. Ya, bagaimana caranya? Mereka ajak orang-orang bergabung dalam Facebook, orang-orang itu meng-create kontennya, beritanya, informasinya, ya, gosipnya. Nah, maka akhirnya Facebook menjadi perusahaan media yang terbesar. Alibaba.com, perusahaan retail yang terbesar tanpa barang jualan ya. Mereka nggak punya inventory, tapi mereka mengajak orang-orang yang punya barang jualan untuk bergabung dalam Alibaba, menjual di Alibaba. Nah, maka mereka menjadi retailer terbesar di dunia. Airbnb, perusahaan penginapan atau akomodasi yang terbesar di dunia ya. Mereka nggak punya hotel, nggak punya wisma, nggak punya penginapan, tapi mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya penginapan, rumah kos mungkin, atau hotel, untuk bekerja sama menawarkan akomodasi melalui Airbnb. Nah, jadi inilah konsep sharing ekonomi, di mana mereka memanfaatkan network, mereka memanfaatkan jaringan untuk membukukan penjualan yang sangat luar biasa, bahkan lebih besar dari pembukuan penjualan orang-orang yang hebat zaman dulu seperti Ben Feldman dan Joe Girard. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami ini dan kita bisa melihat peluang di sini, kita perlu paham benar dengan model bisnis kita. Tanpa pemahaman terhadap model bisnis, kita tidak bisa menformulasikan bagaimana rahasia untuk bisa sukses di bisnis ini ya. Nah, jadi kita sama-sama paham bisnis model kita adalah bisnis model jaringan, teman-teman. Nah, untuk bisa sukses di bisnis model jaringan ada dua kunci suksesnya, yaitu bisa diduplikasi dan simple, sederhana. Kenapa? Ini adalah karakteristik yang unik dalam bisnis model jaringan. Duplikasi itu maksudnya satu jaringan itu bisa bertumbuh, bisa berkembang kalau sistemnya bisa diduplikasi. Nah, rahasia untuk bisa diduplikasi
Sistemnya harus simple, sistemnya harus sederhana, mudah dijelaskan bahkan oleh orang yang mediocre sekalipun. Jadi setiap orang yang bergabung di bisnis ini bisa menjelaskannya. Tanpa itu, maka kita akan bergantung pada satu orang, dua orang yang akan terus menjelaskan. Ya. Nah, jadi sistemnya harus sesimpel mungkin. Nah, kita tahu ya, kalau kita menjalankan bisnis ini, teman-teman bergabung di Travelpreneur ini, tujuannya apa sih? Pasti untuk mencapai semua impian teman-teman dan keluarga ya. Ya, mungkin impian kita berbeda-beda. Ada yang untuk pendidikan terbaik buat anak-anak mereka. Ada yang ke tanah suci, ada yang ingin memiliki rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, jalan-jalan, membangun bisnis, menikmati pensiun, banyak sedekah, ya. Mungkin ini salah satu dari impian kita semua. Teman-teman perlu mencari impian yang terbesar teman-teman di mana. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya income 1 miliar per tahun aja, bisa nggak itu membantu kita mencapai impian-impian kita? Nah, berarti kalau ini bisa, maka visi ke depan kita adalah bagaimana teman-teman semua bisa mencapai impian teman-teman dengan memiliki income, memiliki penghasilan minimal 1 miliar per tahun. Mungkin apa yang kita lakukan saat ini, mungkin sebagai seorang karyawan, bisa aja mencapai income atau penghasilan 1 miliar per tahun. Tapi berapa lama waktu yang kita butuhkan teman-teman? Untuk menjadi seorang karyawan yang punya income 1 miliar per tahun, mungkin kita harus ada di posisi direktur ya. Berapa lama seorang karyawan bisa mencapai posisi itu? 15 tahun? 20? Biasanya di atas 15 tahun. Nah, mau nggak teman-teman kalau kita mengajak teman-teman untuk membeli waktu? Maksudnya gimana? Banyak orang yang mengejar income 1 miliar tadi. Mereka bisa capai, insya Allah kalau segalanya lancar dalam 15-20 tahun. Tapi mereka kehilangan waktu-waktu berharga dengan anak-anak mereka pada saat anak-anak mereka masih kecil. Mereka kehilangan waktu berharga dengan keluarga yang mereka cintai. Nah, bagaimana kalau kita bisa mencapai income 1 miliar tadi dalam 4 tahun, 3 tahun, atau kalau bisa dalam setahun lebih baik lagi? Bukankah ini sangat banyak waktu yang kita beli? Ya, dalam 4 tahun kita mencapai income 1 miliar, kita masih sempat untuk bermain dengan anak-anak kita pada saat masih kecil. Jangan sampai anak-anak kita manggil kita om karena nggak kenal dengan kita. Ya. Nah, untuk mempercepatan income seperti ini, untuk konsep membeli waktu seperti ini banyak bisa didapatkan oleh orang yang berbisnis jaringan. Ya. Nah, kita ada di situ. Nah, untuk itu kita juga harus paham bagaimana cara kerjanya, formula suksesnya. Ya. Pengen nggak beli waktu yang sangat cepat untuk keluarga yang kita cintai? Nah, kita perlu juga paham bahwa sebenarnya kerjaan kita itu tidak selamanya berat, ya. Karena kalau kita lihat di dunia network, di dunia jaringan, kerja kita mungkin di awal besar sekali, keras sekali, tapi makin lama kerja kita akan makin ringan, ya. Karena apa? Karena kita makin lama bekerja dengan banyak orang, bukan kerja sendiri lagi. Kalau kita kerja sendiri terus, kerja kita akan keras terus, berat terus. Tapi semakin lama, tim kita makin banyak, kerja kita makin ringan. Dan penghasilan kita makin meningkat. Ini nggak yang kita inginkan. Di hari tua kita bisa kerjanya lebih ringan, punya waktu banyak buat keluarga, tapi income-nya tetap besar, bahkan terus bertumbuh. Ya. Nah, berarti rahasia suksesnya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak tim kita, bekerja dengan banyak orang ya, supaya kerja kita makin ringan. Nah, untuk bisa bekerja dengan banyak orang, kita harus memelihara semangat di bisnis ini. Ya, karena pada dasarnya kita semua tahu ya, kalau seseorang itu dapat informasi baru, memulai sebuah bisnis baru, mungkin masih bersemangat banget. Tapi semangat itu hanya akan bertahan dalam 2 bulan paling lama. Ya, data menunjukkan dalam 2 bulan semangat kita udah hilang. Nah, biasanya orang berpikir, oh kalau semangatnya hilang setelah 2 bulan, oh dicas lagi. Mereka ikut training kah? Mereka ikut pertemuan kah? Mereka ikut seminar kah yang memotivasi mereka? Ya, tapi akan sangat sulit kalau kita menunggu semangat kita udah hilang, udah turun sama sekali. Jadi jangan sampai turun sepenuhnya, kita baru ngecas. Kalau bisa baru setengah, kita udah ngecas. Baru sebulan kita udah ngecas, jadi baru turun setengah, naik lagi, setengah naik lagi, setengah naik lagi.
Nah, tapi setengah itu juga udah sangat berat untuk ngecasnya. Akan lebih baik kalau kita bisa memaintain semangat kita dengan cara apa? Sebelum turun setengah, kita udah naikin semangat kita, udah ngecharge. Jangan nunggu sebulan. Kalau bisa setiap minggu kita ikut pertemuan, kita ketemu orang-orang yang bersemangat, kita termotivasi ya. Jadi masih turun sedikit baru seminggu udah kita cas lagi. Baru turun sedikit seminggu kita cas lagi. Begitu seterusnya. Karena apa? Karena kalau semangat kita tidak sempat turun sampai setengah, itu digambarkan sebagai semangat yang tetap bertahan walaupun agak turun sedikit dalam seminggu. Itu sama aja dengan semangat kita tetap di maintain. Ini penting banget dalam dunia bisnis network karena modal utama kita adalah semangat, teman-teman. Modal kita bukan modal uang yang besar. Beda dengan orang yang modalnya 5 miliar ya. Tanpa harus maintain semangat pun mereka akan kerja keras. Mereka akan berusaha paling tidak modalnya yang 5 miliar kembali dulu. Jadi nggak perlu dipecut, nggak perlu ikut seminar, nggak perlu dimotivasi sekalipun, mereka akan mengejar supaya modal mereka bisa kembali. Tapi di bisnis kita modalnya sangat kecil, jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir, ya udahlah, kalau nggak jalan juga nothing tulus, nggak apa-apa gitu ya. Nah, modal utama kita di sini adalah menjaga semangat kita. Nah, karena rahasia sukses kita di bisnis ini adalah pada siklus semangat tadi. Ya, jangan sampai semangat itu hilang. Nah, berarti kita harus terus menjaga semangat. Nah, contohnya untuk menjaga semangat kan kita perlu ikut meeting, ikut training, ikut seminar, atau paling tidak ketemu sama teman-teman kita yang bersemangat. Pada saat kita semangat, maka kita pada saat kita ikut meeting, maka kita akan semangat, termotivasi. Ya. Dan orang yang semangat, orang yang termotivasi akan bekerja, akan keluar ketemu orang. Mereka akan mengajak orang menjadi mitra atau menawarkan program-program umrohnya gitu ya. Jadi kita bisa menjual ataupun merekrut teman kita. Nah, kalau kita udah keluar, insya Allah akan ada hasilnya. Entah itu ada yang menjadi mitra kita atau ada yang mau menjadi jamaah umroh ya. Nah, kalau kita udah bisa mendapatkan mitra, jangan putus sampai di sini, karena kalau putus itu bukan siklus namanya, bukan lingkaran ya. Berarti kita harus mengajak mitra kita untuk datang ke meeting, untuk ikut training, untuk ikut seminar, untuk sama-sama semangat. Tapi kita nggak bisa meminta mereka datang, tapi kita nggak datang. Nah, contohnya gini. Pertama kita meeting sendirian. Kemudian kita sendirian semangat, termotivasi, kita sendirian kerja, kita sendirian dapat mitra, dapat satu. Kita ajak mitra itu, maka kita datang berdua, bukan mereka datang sendiri. Maka kita akan meeting berdua, semangat berdua, kerja berdua, masing-masing dapat mitra lagi. Kita datang meeting berikutnya udah berempat. Maka yang semangat 4 orang, yang bekerja 4 orang juga. Masing-masing juga mendapatkan mitra baru dan jamaah baru. Ya, nah jadi semangat inilah yang akan kita maintain, karena dengan siklus semangat ini seperti bola salju, tim kita akan bertumbuh dari kita sendirian akan menjadi 2 orang, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32 dan bahkan ratusan atau ribuan nantinya. Tapi kalau kita putus, kita bergabung menjadi mitra, kemudian kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngajak orang lain, kita hanya berharap nanti kalau ada yang mau umroh saya jual, kalau ada yang mau umroh baru saya tawarkan gitu ya. Kita nggak akan mendapatkan hasil yang luar biasa di bisnis ini, teman-teman. Kita nggak akan bisa mencapai impian kita mempunyai penghasilan 1 miliar. Nah, jadi pastikan teman-teman yang sudah bergabung harus mengikuti siklus semangat ini kalau teman-teman ingin sukses ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa merubah mindset teman-teman agar teman-teman lebih memahami tentang model bisnisnya dan formula suksesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.